Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan membahas suara cetak-cetak dari CVT. Terutama suara ini timbul di bagian sekunderinya ya, atau di area belakang dari CVT. Dalam video sebelumnya, saya sudah jelaskan ada dua permasalahan, yaitu dari mur mangkok ganda yang kendor dan klip pengunci kampas ganda yang hilang. Akhirnya menimbulkan suara cetak-cetak tersebut. Di bagian ketiga ini saya akan bahas suara cetak-cetak yang tingkat permasalahannya lebih parah ya, yaitu berada di area gearbox. Ini bagian gearboxnya X-Red ya, yang saya bongkar dan yang dijadikan bahan pembahasan karena memang di motor X-Red saya ini timbul suara jetak-jetak. Udah lama sih permasalahan ini dan belum sempet saya ganti komponennya karena lumayan mahal. Jadi yaudah kita jelasin dulu aja penyebab dari suara jetak-jetak tersebut. Untuk di area gearbox tersendiri ya, suara jetak-jetak bisa timbul akibat beberapa hal. Yang pertama adalah karena lahar yang ada di sini nih, atau bearing di bagian as puli belakang, dia udah oblak ya. Jadi di bagian sininya nih goyang banget. Coba saya pasangin dulu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa kita lihat tingkat keoblakannya atau goyang dari bagian pulinya seberapa parah. Kalau punya saya, dia memang belum terlalu parah. Nah, kalau udah oblak parah, dia akan goyang banget, sehingga pada saat motor digas, hentakan ini terjadi pada bagian gear rasionya ya. Kayak gini. Karena bagian ininya goyang, sehingga pertemuan antara gear sama gear yang harusnya mulus, dia jadi oblak. Disinilah timbul suara jetak-jetak. Ini keras banget ya. Kalau kita puter ban pun udah kerasa bunyinya. Ada jetak-jetak atau jeduk-jeduk suaranya di dalam gearbox. Itu disebabkan dari sini ini, bagian bearing atau lahar yang udah oblak. Lama-kelamaan kalau dibiarin, akhirnya bagian dari gear-gear nanasnya ini dia kena. Yang tadinya nggak tajam-tajam jadi tajam-tajam. Selain lahar bagian sini atau bearing, untuk yang bagian sini dan sini, termasuk yang satu di sana juga berpengaruh. Kalau udah oblak, maka si gear rasio itu udah nggak bakal bener. Pada saat berputar, dia goyang. Nih bisa saya kasih contoh ya sama kalian. Nih laharnya emang udah nggak bagus ya punya saya. Jadi agak goyang-goyang kayak gini nih. Akhirnya lama-kelamaan gearnya ini habis tajam, suara jetak-jetak pun makin kenceng ya. Simpelnya kayak gini, kalau kalian pernah main Tamiya, gearnya itu nggak benar ya pemasangannya, geser atau oblak, maka suaranya itu akan sedikit lebih kasar dari biasanya. Lama-lama kalau dibiarin, maka si gear itu pun pasti akan rusak. Atau saya contohin juga ya di Tamiya-nya secara prinsip, kenapa sih kalau gearnya nggak benar gara-gara oblak bisa sampai bagian gear rasionya itu habis. Oke, sebentar saya ambil dulu ya. Ini dia ya guys, biar pemahamannya lebih mudah. Jadi seperti ini nih. Ini kan gearnya dia nggak benar ya, agak oblak. Maka seperti inilah
yang terjadi di dalam gearbox. Kalau udah laharnya oblak, ini kita anggap yang bagian laharnya oblak. Terus saya oblakin dulu ya bagian laharnya. Oke, jadi seperti ini ya. Anggap aja ini adalah as pulinya. Dan ini adalah lahar yang bagian sini nih. Jadi gear rasio yang besar ini sama seperti yang sini. Kalau kalian bayangkan, dia akan jadi seperti ini ya, oblaknya. Nah, terus kalau kita nyalain, nih seandainya oblak, nah, jadi suaranya akan kasar. Nah, ada tek 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 tek. Nah, kayak gitu. Karena bagian laharnya oblak, jadi timbul suara yang berisik di dalam gearbox. Tapi kalau bagian laharnya ini udah benar ya, maka suara yang dihasilkan pun dia halus. Seperti ini. Nah, kalau udah keadaan oblak, kayak begini jadinya. Akibatnya apa? Sama seperti di gear Tamiya ini. Akibat kita biarin bagian lahar tadi oblak, maka gear rasio jadi seperti ini nih. Agak gundul ya, kayak gini. Akhirnya berpengaruh ke tenaga motor pun yang agak berkurang ya. Akibat dari gear rasionya itu udah habis. Ini kalau kita ambil contoh dari yang namanya Mini 4WD. Sama halnya seperti di sini nih guys. Ini pun sama. Kalau udah oblak, dibiarin, suara cetak-cetak timbul, lama-kelamaan gearnya ini tajam-tajam. Kalau udah kayak gini agak repot ya penanganannya. Harus banyak komponen yang kita ganti. Terutama kita fokuskan ganti adalah bagian dari bearingnya ini. Ada bearing yang oblak, kita ganti. Tapi untuk bearing utama yang sering oblak adalah di bagian sini nih. Yang sering banget oblak, kalau yang ini jarang banget oblaknya, termasuk yang sini, hanya di bagian sininya. Ntar tinggal kita ganti aja nih, bearing yang oblak sebelah sini. Kalau di motor kalian udah kerasa banget ya, suara cetak-cetak yang timbul di gear rasio. Karena kalau dibiarin, akibatnya akan fatal. Nah itu penyebabnya yang dari bearing. Kita bahas lagi penyebabnya dari hal yang lain ya. Yang saya alami tentunya, ini merupakan murni dari pengalaman saya sendiri. Khusus di motor X-Trail saya, memang kondisi bearing masih oke, tapi kondisi dari gear rasionya dia udah tajam-tajam dan bukan disebabkan karena bearing yang oblak ya. Kalau punya saya disebabkan karena gini guys. Dulu sempet bagian baut olinya ini, oli gardan, dia rembes. Rembes karena dratnya udah selek, saya nggak ketahuan ya. Sampai-sampai terakhir dikuras itu, oli gardan hanya tersisa 50 mili aja. Padahal standarnya ini di 140 mili atau kadang saya isi 150 mili untuk oli gardannya. Berarti ada pengulangan 50 mili, makanya terjadilah suara yang cetak-cetak parah. Saya bongkar, ternyata bagian dari
ininya nih udah tajam-tajam. Kayak gini nih. Terus di oli gardan pun dia berubah warna menjadi silver karena gesekan dari gear rasionya. Kalau udah kayak gitu sih paling enak kita ganti satu set gear rasio, tapi lumayan mahal ya. Bisa sampai 400 ribuan untuk dua komponen ini, termasuk kita harus ganti juga ininya juga nih guys. Karena semuanya bersinggungan, kalau udah kena pasti bakal kena semua. Ini bisa kalian lihat. Ini udah ada perubahan warna sih kalau nggak di kamera. Ini emang udah tajam-tajam banget. Jadi emang bagian geriginya ini udah banyak yang terkikis. Solusi paling simpel kalau kalian nggak mau ganti dulu yang namanya gear rasio, cukup tambahin kapasitas olinya lebih banyak. Bisa di 180 mili atau 200 mili. Dan olinya pun jangan pakai yang bawaan dealer ya, atau pakai yang Castrol. Karena kalau masih pakai kayak gitu, suara di gearbox itu pasti bakal berisik juga. Solusinya kalian bisa pakai oli ini nih, Mavic Extreme Pressure Gear Oil, atau pakai yang Rored dengan takaran 180 mili sampai 200 mili. Ini untuk mengurangi suara jitak-jitak di area gearbox yang disebabkan karena gear rasionya yang udah tajam-tajam, atau karena laharnya oblak pun bisa sedikit teratasi. Walaupun saya nggak sarankan ya, kalau lahar oblak sebaiknya ganti biar nggak merembet ke komponen lainnya. Terus apa sih penyebabnya sampai si lahar-lahar itu bisa oblak? Penyebabnya adalah karena kurangnya oli gardan, atau karena motor itu kemasukan air, melibas banjir, atau pada saat dicuci bagian sininya nih dia kelepas. Nah, atau selangnya sobek, air lama-lama masuk ya. Terus bagian gearboxnya kemasukan air, kita nggak kontrol, udah pasti mempengaruhi yang namanya bearing ya. Bearing itu rusak, akhirnya pun jadi oblak ya. Terus juga karena faktor kebiasaan nih, sering nyentak-nyentak gas, itu juga sangat berpengaruh ya pada ketahanan dari bearing dan gear rasionya. Jadi memang memperlakukan motor itu harus dengan sangat baik biar nggak terjadi hal-hal yang nggak mengenakan di kedepannya. Narik gas pun jangan keseringan disentak ya, karena akibatnya bisa seperti saya nih. Kalau saya sih emang riwayat motornya sering kayak gitu. Dulunya ini X-Ride sering dipakai off-road. Yang namanya buat nanjak biar enak ya pasti narik gasnya itu digituin, disentak-sentak biar bisa nanjak. Atau pas bannya slip ya di lumpur-lumpur, pasti gasnya disentak-sentak dan lama-kelamaan lah timbul masalah seperti ini ya guys. Dan kalau udah gear rasionya tajam-tajam, itu susah buat benernya lagi selain kita ganti. Jadi antar giginya itu ngegigitnya kurang pas. Lama-lama ya tetap aja nih kayak gini nih punya saya. Tetap ada gram-gram besi seperti ini nih, yang timbul akibat gesekan antar gear rasionya. Saya lihatin nih oli yang udah diganti. Tuh. Dia mengkilap ya. Seperti ini. Ini udah ada gram-gram besinya akibat gesekan dari gear rasio. Jadi seperti ini nih. Ush. Kalau udah kayak gini, sepertinya saya harus ganti ya gear rasionya dengan yang baru. Karena memang suaranya pun semakin parah, udah nggak nyaman, ketenaga pun sedikit lebihnya pasti ngaruh.
Jadi kemungkinan besar nanti di ekstrim saya mau ganti gear rasionya. Oke guys, mungkin penjelasan dari awal sampai akhir bisa dimengerti ya. Mengenai suara jetak-jetak di area gearbox, termasuk ini juga ada suara berisik area gearbox. Penyebabnya hal yang sama, dari bearing yang oblak atau karena bagian gear rasionya yang udah tajam-tajam bagian sudutnya. Seperti ini ya. Kalau pakai tangan ini kerasa banget tajam-tajamnya. Karena memang ya gitu. Ini udah minta diganti. Dan setelah ini tentunya saya akan bersih-bersih lagi semua, menghilangkan sisa-sisa gram besi yang ada di area gearbox, dan saya tetap akan isi lagi oli gardannya dengan kapasitas 180 mili menggunakan ini lagi nih, Mavic Extreme Pressure Gear. Karena terakhir saya pakai ini sebelum diganti Rored, dia nggak kelihatan ya si gram-gram besinya. Jadi sepertinya ini memang bagus ya untuk mencegah keausan dari komponen motor. Jadi saya akan balik lagi pakai Mavic Extreme Pressure Gear Oil. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.